Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alvina Khairul Jannah, Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai konsep pemikiran Imam Al-Ghazali dalam perkembangan ekonomi Islam. Pertama, saya akan mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Banyaknya lembaga keuangan syariah pasca terjadinya krisis moneter pada tahun 2007 dan diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 serta Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank mengharuskan pemerintah, pemikir ekonomi, dan cendekiawan muslim untuk mengkaji ulang mengenai ekonomi Islam. Melirik kembali sejarah ekonomi Islam pada masa lalu, pastinya kita akan menemukan para pemikir ekonomi yang ahli dalam bidangnya. Namun, mereka tidak hanya ahli dalam permasalahan ekonomi saja, ada juga cabang ilmu lainnya yang mereka kuasai. Seperti Ibnu Khaldun yang terkenal cakap dalam bidang sejarah, hadis, juga matematika. Dan ada juga Ibnu Taimiyah yang merupakan seorang ahli fikih, ahli tafsir, dan juga filsafat. Demikian pula dengan Al-Ghazali yang sangat fenomenal dalam kajian filsafat dan juga tasawufnya. Ia juga merupakan seseorang yang ahli dalam bidang administrasi dan bidang ekonomi. Namun pada pembahasan kali ini saya akan memfokuskan pada Imam Al-Ghazali yang memiliki kekhasan tersendiri. Beliau memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Quran, Sunnah, dan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in serta petuah para sufi terkemuka pada masa sebelumnya. Selanjutnya adalah mengenai riwayat hidup Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin At-Tusi Al-Ghazali. Diberi gelar Hujjah Al-Islam. Ia lahir di Ghazaleh, suatu desa dekat Tus, bagian dari kota Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1056 Masehi. Sejak kecil, Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi. Perjalanan intelektualnya diawali di kota Tus. Di sana, ia belajar bahasa Arab dan fikih, kemudian belajar ushul fiqh di kota Jurjan. Pada masa mudanya, ia berangkat lagi ke Nizabur pada tahun 473 Hijriah, belajar kepada Imam Abu al-Ma'ali al-Juwaini pada tahun 484 Hijriah, diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah Baghdad selama kurang lebih 4 tahun. Pada tahun 488 Hijriah, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju Syria. Di sana, beliau gunakan untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 8 tahun. Kemudian, pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandaria, Mesir, beliau kembali ke tempat kelahirannya pada tahun 499 Hijriah dan ia banyak menghasilkan berbagai karya. Karyanya yang terkenal yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian Al-Ghazali mengajar kembali pada Madrasah Nizamiyah di Naisabur. Kemudian beliau kembali ke Tus untuk mendirikan madrasah bagi para fuqaha dan sebuah zawiyahi atau khonaqoh untuk para mutasawwifin, dan di kota kelahirannya ini pun beliau wafat pada tahun 505 Hijriah dalam waktu usia 54 tahun. Langsung saja pada pembahasan, yakni perdagangan sukarela. Pasar merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Menurut Al-Ghazali sendiri, proses terbentuknya pasar yaitu berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, sehingga menghasilkan sebuah harga dan laba. Al-Ghazali mengemukakan bahwa kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakan
oleh dia sebagai petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya. Ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Kurva permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah dijelaskan oleh beliau sebagai harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan. Al-Ghazali juga telah memahami konsep elastisitas permintaan. Jadi, dinyatakan dengan mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5-10% dari harga barang. Lebih dari itu, seharusnya penjual didorong oleh laba yang akan diperoleh di akhirat nanti. Berikutnya, perilaku pasar. Al-Ghazali melarang mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Al-Ghazali sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Ia sangat mengutuk keras mengenai penipuan, baik itu dalam mutu maupun dalam proses pemasaran. Al-Ghazali menyatakan pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan, serta para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.